kita lanjutkan ya. Ini part berikutnya karena biar aja sekalian panjang juga supaya yang baru menggunakan tool ini betul-betul paham ya. Ini di MediaTek modul universal ini kayaknya sudah apalah ya, sudah cukup dipahami ya, udah cukup dipahami. Jadi kita kembali ke ini supaya cepat waktunya, kita langsung saja klik MediaTek manual. Ini manual maksudnya kita harus input scatter ya. Jadi kita scatter sudah kita sediakan di mode brand, misalnya Realme gitu kan. Jadi ya kita mau Realme berapa, misalnya Realme C11 ya kan. Jadi ini enggak main identify ya, langsung saja dihajar. Kita mau ngapain ini, mau identify misalnya, mau read atau mau langsung flash gitu ya. Ini ada enable checksum DL ya, ini biasa untuk HP-HP tertentu. Kemudian kalau kita mau melakukan unlock ya kita langsung klik ke sini ya, remove lock, remove VRP, remove demo, remove me ya. Tapi kita mulai dari sini dulu, press only ya. Jadi ada pilihan. Ini tadi kan kebetulan HP-nya HP Luna untuk sampel kita, jadi ya kita pilih HP Luna ya. Ini HP jadul ya, tapi nggak apa-apa lah untuk barcon ya. Oke, begitu kita ini, nah kita bisa melakukan write. Nah ini proses write ini lebih cepat karena ini menggunakan modul nggak kayak di awal ya. Jadi ini prosesnya lebih cepat, lebih ya super ngebut lah untuk MediaTek ya. Tapi ini kan ribet, harus masukkan scatter, nggak kayak tadi kan, kayak tadi langsung klik beres ya. Oke, kita langsung saja. Ini auto bypass, ini otomatis ya. Jadi kita misalnya mau read preloader sama ini ya, ini kan partisinya nggak kelihatan semua ya, partisi security nggak kelihatan. Kita lihat, kita klik aja show all path. Ini kita backup preloadernya, terus kita backup bagian security sinyal ya. Ini kan untuk sampel, ini proses lebih cepat dibandingkan awal tadi. Nah, jadi oke, tadi dimana ini kita hapus lagi. Nah, kita hapus, kita backup di situ juga ya. Oke, langsung saja kita langsung klik backup ya. Kita arahkan di folder test, new folder. Oke, ini bisa menggunakan mode Chrome atau preloader ya, MTK port atau preloader USB port ya, sama saja. Kita colok aja langsung. Ya, sudah kebaca. Lagi sudah ada logo hijau ya. Ini muncul tulisan merah, reading please with dev dedicate DA. Nah ini DA error ya, nggak cocok DA-nya. DA bawaan nggak cocok, secara default ini kan udah ada DA-nya otomatis ya. Kita pilih saja ganti DA-nya. Kita pakai inilah DA umum. DA AL ini bisa, DA ini juga ini umum lah. Kita ulangi sekali lagi ya. Ini jelas ya dari lognya DA nggak cocok. Kita ulangi, kita backup di folder tadi. Oke, kita ya tekan tombol Chrome juga bisa, enggak juga bisa. Tapi kalau mode preloader agak susah koneknya, jadi kita tekan aja volumenya. Nah, udah kebaca ya. Nah, itu udah di atas. Iya, ini 10 detik ya. 10 detik untuk backup partisi security. Ini nggak ada extension ya. Jadi kemarin ada yang komplain itu backupannya kok nggak ada extension, gampang. Kalau misalnya kan ini ya, ini jadi NVData. Jadi mau kita rubah ke apa, bin atau IMG, tinggal tambahkan saja, nggak masalah.
Nah, sudah berubah kan? Nah, udah. Nah, terus repot lah misalnya. Kalau repot kita ulangi lagi, kita hapus. Jadi kita jangan centang show alpat. Nah, kita ulangi ya. Kita ulangi. Nah, ini jangan dicentang. Jangan dicentang. Jadi kita misalnya mau ini backup, kita skip saja yang gede-gede ini biar cepat. Nah, langsung aja di read. Ini nanti partisinya 100% mirip seperti yang di scatter. Lihat dulu ini partisinya 100% mirip. Langsung kita backup ke folder tadi juga ya, new folder. Oke, kita lihat hasilnya 100% sama. Ya kan? Ini extension ngikut scatter ya. Jadi metode ini proses backup lebih cepat. Jadi ada dua pilihan. Kalau mau lengkap show alpat tapi partisinya dibuang, extensionnya dibuang. Tapi kalau ya standar lah, nggak dicentang apa-apa, ya ini partisinya mengikuti scatter ya. Nanti mungkin kalau nggak lupa atau apa, kita kasih tahu cara edit scatter ya. Kita kasih tahu cara edit scatter. Ini video sudah lama juga ya, tapi ya ini udah apalah, udah ini ya. Ini secara manual ya, secara manual. Jadi flash ya tinggal flash lah. Umum ya, umum. Kalau format ya tinggal format, nggak perlu buat info, identifikasi segala macam. Klik tab unlock. Misalnya remove VRP, udah. Ini ya sama, cuman ini kayak awal tadi ini kan manual ya, harus masukin scatter atau pilih brand ya, bukan universal ya, manual. Oke. Udah komplit ya. Ya sama lah kayak tadi, langsung ini kayaknya nggak ada yang membingungkan ya, gampang ya, tinggal ikuti saja ya. Gampang, tinggal ikuti saja. Ini masih tersedia menu flash unlock. Untuk new security mungkin nantilah kita update pelan-pelan ya, yang preloader out ya, jadi nggak perlu pakai out-outan. Mungkin kedepannya kita tambahkan. Kita tutup, kita langsung ke menu berikutnya, ini bahaya ya sebenarnya. Kita tidak sembarangan bisa menggunakan metode ini ya, karena IMEI ini dilindungi oleh Kemenprint ya. Ini kita tidak tanggung jawab kalau disalahgunakan ya. Ini fungsinya untuk repair. Kalau habis ganti MMC atau flash IMEI hilang, jadi bisa menggunakan metode ini. Jadi ini hati-hati ya, makanya di sini kita kasih pilihan setuju atau tidak. Itu ya. Kalau setuju, oke, kita klik setuju, lanjut. Nah, disclaimer ya kan. Nah, udah setuju, baru repair IMEI-nya muncul. Ini sampel ya, sampel. Ini sampel. Misalnya IMEI-nya kita ganti lah ya. Misalnya ini IMEI-nya. Ini sampel ya. Ini tidak diperuntukkan untuk cara ilegal ya. Jadi ini hati-hati. Ini ada badan hukumnya. Ini hanya untuk repair ya. Yang habis ganti MMC, IMEI-nya kan hilang kan. Jadi harus pakai metode ini. Oke, kita centang ini IMEI 1, IMEI 2. Kita klik langsung repair IMEI from ya. Artinya mode from ya. Oh, silik model ya. Ini belum banyak kita sediakan ya. Ini judulnya masih beta revision, jadi kita revisi. Masih di Infinix sama di Xiaomi. Di Xiaomi masih MT6768 ya. Jadi kebetulan Xiaomi 6768 nggak ada ya, kita tinggal klik. Nah, ini kita cek ke server Kemenprint. Kalau nanti servernya error, nanti ada tulisan kayak gini ya, status sibuk ya, server sibuk, mau cancel atau apa, cancel misalnya, berarti nggak jadi.
cancel nggak jadi, kita ulangi. Ini server Kemenprint sering error atau ini. Oke lah, kita oke berarti skip. Nah, ini akan menghapus partisi email. Nah, jadi kita backup dulu ini. Karena Xiaomi 6768 nggak ada, ini pakai HP tadi aja ya, hanya untuk sampel. Ya, HP yang tadi emailnya rusak, pasti rusak karena chipnya beda. Tapi karena untuk sampel bahan contoh nggak apa-apa ya, kita colok. Ini posisi backup ya. Nah, ini tidak direkomendasikan ya, ini karena untuk sampel. Makanya ini backup email dulu. Oke, udah diamankan ya di folder backup email. Oke, cabut dulu. Nah, ini baru kita apa ya, patch ini repair ya. Nah, itu kasus down ya, kasus down tapi kok file, karena IMEI tadi enggak, waktu ngecek server error jadi fail dia. Tapi kalau dia memang chipsetnya sesuai, biasanya auto patch IMEI akan muncul ya. Tapi ini tidak direkomendasikan, ini kan hanya untuk pelajaran semata ya. Tadi ini hati-hati, intinya bermain-main IMEI ini ada badan hukum, jadi nggak sembarangan ya. Pastikan IMEI sesuai dengan kotak dus. Nah, ketika udah repair, usahakan di reset ya, di reset. Kalau stuck di NV data korup, tinggal UBL aja ya. Harusnya di UBL dulu tadi, cuman karena ini sampel ya sudah cukup di situ. Kita lanjut lagi karena banyak menunya ya, banyak menunya ya. Meta ini udah umum lah. Ada beberapa handphone yang nggak bisa juga mode meta ya, jadi ini HP-HP tertentu lah. Tapi secara umum kemarin nyoba di Infinix juga bisa, di Oppo bisa, di Xiaomi malah nggak bisa. Terus di HP-HP Vivo di beberapa tipe gagal karena bahan juga terbatas. Ya ini umum lah, kita lanjut saja lah karena sudah banyak juga ini di YouTube. Instan, maksudnya instan ya ini dia. Ini ada remove, terus unlock ya, ini supaya ini ya, karena pakai modul ini katanya sering error, sering foreclose, jadi kita sediakan alternatif instan. Nah, ini menggunakan modul yang berbeda ya, ini umum, tidak perlu buat info, langsung klik-klik apa keperluan. Terus unlock ya, kita inilah flash, read auto skip data sama kayak seperti awal, cuman modulnya saja berbeda. Utility ini ya umum lah, biasa kalau habis UBL itu muncul orange state ya, jadi kita bisa menggunakan metode ini. Usahakan di backup terlebih dahulu supaya HP nggak mati total blank ya, di backup. Jadi kalau pakai dua metode ini gagal, jadi tinggal restore ya. Ya ini sama, di read dulu, di backup dulu, baru disable the infinity. Ini amannya di apa ini, di mode Facebook saja lebih aman. Setelah UBL amannya di mode Facebook. Kita klik mode Facebook, mana tadi dia, ini dia repair. Oh iya, repair ini dia DM Verity Corruption ya, pakai mode Facebook aja ya, tapi udah UBL ini lebih aman, lebih banyak berhasil gitu ya. Terus ya ini ya udah tinggal klik-klik. Terus ini super demo ini ada permintaan, cuman ini apa ini ya, masih dipikirkan, bukan dipikirkan lagi, apa, untuk kasus-kasus yang ilegal ya, jadi masih dipikirkan lah mau dibuat atau tidak gitu ya. Ya HXD address ini ya manual, misal kita input scatter ini kan, kita mau hapus ya ini agak
repot memang, tapi kadang diperlukan juga. Misalnya kita ingin menghapus partisi apa ya, logo misalnya, di partisi nomor 29. Nah ini logo ya, tinggal klik start. Nah ini auto bypass outnya, DA nya ada, kasih kita pilihan itu ya, kita tinggal pilih lah, tinggal sesuaikan lah. Ini intinya manual, pengen menghapus partisi sistem ya, ini proses lebih cepat. Oke, kita tutup. Kemudian apalagi, super demo new ya, ini metode terbaru lah, include user. Nah, ya ini ya hampir kayak tadi lah intinya. Misalnya ini wajib memasukkan preloader terlebih dahulu ya, kalau nggak bisa. Misal preloader kosong, jadi harus dimasukkan. Nah, jadi ini ya apalah. Oke, udah MediaTek udah kelar ya, udah kelar lah secara umum.